Salah. Mau ke arah puncak belakang ya? Ini mapnya putar-putar doang Pak. Oh gitu. Kebanyakan diarahin ke Jasa Ojek, ke Jalan Raya Cimory. Iya Cimory ya. Itu di sini kan? Ya cuma kalau nggak tahu jalan kan sih Bapak, takutnya balik lagi ke Bukit Pelangi dari nol lagi. Halo teman-teman, kembali lagi sama gua di Kicu. Kali ini acaranya adalah jalan-jalan nih. Jadi mumpung ada waktu nih, waktu kosong, waktu senggang. Ini hari biasa ya, weekday. Karena kebetulan kerjaan gua wira swasta dan freelance juga, jadi bisa nih pergi weekday. Jadi ini weekday ya, hari apa nih? Hari Rabu ya. Ini pukul 10. Jadi sempet nih jalan-jalan pas weekday sama istri. Jadi gue boncengan sama istri nih. Rencananya mau, waduh ya ampun. Astaga orang-orang. Gile. Oke, lanjut. Jadi ini gue boncengan sama istri, mau jalan-jalan nih ceritanya apa namanya? Naik motor ke daerah puncak. Short getaway aja. Jadi melepas penat. Selepas kemarin banyak kerjaan edit-editan, jadi lumayan panas kepalanya gitu. Sekarang pengen healing bareng bini. Nah, habis ini kita isi bensin dulu, habis itu lanjut. Oke, jadi kita pakai FU-EVA ya. Ini habis isi bensin full, kita jalan. Oke, ya. Udah. Oke, kita jalan. Iya, sarung tangan belum. Ini gue bawa Satria FU-FI gitu. Sekalian nyoba nih kalau dibawa ke daerah puncak itu enak kayak naik motor ini. Karena kan motor ini baru gue bawa di dalam kota aja nih, baru di dekat-dekat rumah doang. Enak-enak aja sih, cuman belum tahu nih pegel apa enggak. Ini sih sekarang jalan udah sekitar 6-7 kilo dari rumah ya. Belum pegel tangan, masih oke. Nah inilah tips trik kalau biasakan mau nunggu lampu merah, cari bawah pohon begini. Ini lagi panas banget, posisi jam setengah 11 dan lumayan terik ya, karena hari ini cerah ya, nggak ada mendungnya tuh. Ini kalau kita ngetem di lampu merah itu kering sih, kering sumpah. Nah udah hijau kan, jalan lagi kita. Nah jadi rute yang gue pilih kali ini dari Bintaro ya, terus kita ke arah Cilandak sini dan lanjutin ke Lenteng Agung, terus Margonda, lalu belok ke arah Cibinong dan lewat jalur alternatif puncak ya, tapi lewat Sentul City. Jadi lewat Sentul City dulu, terus lewat jalur alternatif puncak. Nah tapi gue belum pernah lewat jalan itu tuh yang alternatif puncaknya, jadi ya we'll see lah kayak apa di situ. Gue belum tahu medannya, belum tahu beloknya di mana, ngikutin map saya nanti. Ya we'll see. Nanti udah masuk ini ya, Tanjung Barat ya, udah di pinggir rel. Jadi enaknya gini, kalau misalkan weekday itu kita jalanannya mau ke arah Bogor ya, itu tidak terlalu macet ya, masih lengang gitu. Apalagi pas nanti di puncaknya gitu, atau di daerah Sentul City-nya. Itu kalau weekend, wah pagi-pagi apalagi ya, pagi-pagi ke siang itu mobil motor pada numpuk tuh kalau di puncak. Nah kalau di Sentul City itu biasanya motor-motor tuh pada San Mori atau Satmori ya. Jadi enaknya kalau kita pergi weekday ya gini, sepi, nggak terlalu rame. Jadi saran saya, kalau memang pengen short getaway trip gitu sama istri gitu, sama pacar, enaknya ambil cuti gitu, baru di jalan gitu. Nah kalau misalkan weekend atau tanggal merah sih ke daerah puncak sih bye-bye sih. Udah pasti mampet. Mau motor juga sama aja sih. Soalnya itu gue juga pernah ya ke puncak weekend naik motor ya, cobain. Kalau mobil udah pasti mampet kan. Naik motor aja masih mampet juga loh. Jadi motor tuh pun ngantri di puncak.
Jadi ya udahlah, emang paling bener nyari waktu pas lagi bisa weekday gitu, baru deh jalan-jalan. Dan sampai saat ini kesan gue sama si FU Eva ini, setelah jalan hampir 20 kilo, masih enak ya, masih nyaman, tidak mengganggu, tidak ada yang pegel, tidak ada yang capek. Oh ada paling pantat nih, ini joknya agak tipis menurut gue, jadi lumayan berasa ya, tepos gitu. Kalau dari kenyamanan overall sih cukup nyaman lah, nggak pegel tangannya. Terutama kan ayam jago gini kan biasanya tangan pegel ya, kalau di bagian pergelangan sama di bagian lengan ini. Ini enggak sih, masih aman terkendali, karena emang posisi stangnya juga nggak terlalu pendek sih, jadi aman-aman aja sih gue. Nah kalau dari segi performa, ini gue ngerasa nih beda. Jadi sebelumnya gue naik motor ini kan cuman sendirian terus ya, pas tes ride kemarin sendirian gitu. Terus beberapa kali juga sendirian nyoba tarik-narik motor ini sendirian juga, itu enak ya, torsi yang ada. Nah begitu boceng berdua, berasa deh tuh berat itu bawahnya, jadi nggak responsif pas kita lagi bobot ringan atau sendirian ya. Ya lumayan berasa ini. Tapi overall tenaga masih cukup sih buat dalam kota kayak gini. Ntar belum tahu kalau pas tanjak-tanjak, belum dites. Ntar kita coba sekalian ya, kalau nanjak gocengan begini apakah masih enak nih FU. Ya kadang-kadang kalau lagi panas terik begini rindu sama mendung ya, adem gitu. Tapi giliran mendung musim hujan gitu pengennya cerah. Emang adi-adi manusia emang ya. Aduh, serba salah emang. Tapi memang kalau gue ya prefer itu untuk jalan jauh terutama ya, itu prefer untuk agak mendung cuacanya sebenarnya. Karena kalau misalkan terik panas gini, itu stamina kita cepet drain ya teman-teman ya. Jadi cepet drain staminanya, cepet capek. Terus terutama nih, misalkan kalau lagi mataharinya lagi terang-terangnya pas di depan muka kita gitu ya, kita lagi ngadep ke matahari gitu, itu kalau kita nggak pakai kacamata hitam ya, wah itu rasanya ngantuk gitu langsung. Karena mata lu kan menyipit ya, berusaha untuk meminimalisir cahaya yang masuk gitu. Jadi tuh bawaannya mata pegel gitu, kayak capek gitu, ngantuk. Jadi emang kalau gue pribadi sih, gue senengan jalan tuh pas lagi sore gitu ya, sore atau pagi banget deh gitu, pagi-pagi jam 5:30 gitu. Kalau malam nggak terlalu demen gue, karena ya gelap ya, lebih bahaya. Oke, ini kita udah sampai di Margonda ya. Sebentar lagi kita akan ke arah Cibinong. A few moments later. Ya udah sampai ini ya, Jalan Alternatif Sentul ya. Dari lewat Cibinong ke depan udah arah Sentul. Sudah jam 11:30 dan makin terik. Gokil dari tadi, terik banget. Udah sekitar sejaman ya di jalan, jadi udah mulai kering ini. kering gila. Dan seperti tadi gue bilang, karena matanya micing gitu ya, mengicingkan mata kita ya, jadi kayak pegel gitu matanya. Jadi itu agak-agak gimana gitu, agak bawaannya ngantuk gitu. Nah kalau udah kayak gini teman-teman, gue biasanya melipir ya, nyari warung untuk cari minuman dingin lah, sembari rest bentar atau istirahat bentar ya. Ini Mbak Putri juga mau ke minimart buat jajan juga, dia kayaknya tadi juga bilang haus ya. A few moments later. Nah depan dari Indomaret nih, kita melipir bentar deh. Gokil ya teman-teman ya, terik banget ya, cuacanya lagi parah. Ini 11:30 lewat ya, Sentul panas sekali ya, terik banget cuy. Kita dulu di pelataran Indomaret ya. Oke, abis ini mau mulai jalan deh, biar nggak keburu capek di atas. Oke, sudah mau sampai Sentul City ya. Dari pertigaan Hotel Haris.
Oke, sudah sampai Seoul City. Map udah on. Kita ikutin Google Maps sekarang. Nah, kalau di Seoul City sini gue seneng nih karena lebar jalannya ya, dan nggak terlalu rame. Jadi nyetirnya nyaman dan rasanya aman gitu. Ini juga sekarang masih panas ya hawanya tuh, walaupun udah di Sentul City ya, udah tinggi gitu, tapi kayak panasnya masih nyentor gitu, masih terik banget. Nggak berasa hawa-hawa dinginnya belas. Ini udah kilometer ke 50 ya, 50-an kilo. Dan yang gue rasakan adalah tangan sih nggak pegel ya, cuman pantat ini berasa tepos ya karena tipis joknya ya. Tapi kalau tangan sih aman ya. Buat ayam jago ini hitungannya motor ergonomis masih. Buat tangan masih aman ya, jadi nggak ada pegel. Pantat doang nih tepos sakit. Ya udah mulai sakit, udah mulai ngilu. Tadi pas berhenti tuh mengobati teposnya pantat. Nah buat teman-teman mungkin ada yang tahu ya, kira-kira kalau misalkan jok yang keras begini nih enaknya diapain ya? Karena gue pakai Mio tuh juga sebenarnya hitungannya lumayan oke. Cuman kalau misalnya udah agak lama, udah agak jauh kayak 50 kilo kayak sekarang ini, ya udah mulai berasa tuh pantatnya udah kebas gitu, semutan. Nah kira-kira ada yang tahu ya, pakai apa kira-kira yang membuat pantat kita tetap nyaman gitu, tetap dingin, tetap berasa aja. Kalau yang tahu boleh komen di bawah. Gue pengen bikin joknya supaya enak gitu didudukin, biar betah kalau jalan jauh kayak gini. Nah ini jalannya sudah mulai menanjak dengan landai. Masih oke, tenaganya masih enak. Pakai gigi 5 gigi 6 masih jalan. 5 gigi 6 masih mau nanjak, dia santuy gitu. Nah ini minta turun nih. Nih gue buka-buka gas kamu nih dah. Tuh ya kan, kita minta turun 5. Masih lambat 4. Nah 4 lumayan. Bertiga. Nah dia tuh mintanya di RPM 8000 ini baru menarik ya. Emang nih mesin overboardnya Suzuki kencangnya di RPM atas doang, bawahnya emang agak tekor ya, tapi masih oke lah. Buat teman-teman yang hariannya pakai Suzuki Satria FI begini, gimana rasanya menurut kalian? Apakah bener nggak yang gue rasain nih? Jadi kalau gue sih ngerasa tangan nggak masalah ya, tapi jok ya atau pantat ini yang berasa lumayan sakit ya. Tapi gue sih yakin kalau misalkan yang udah biasa harian pakai FU ini pasti nggak akan ngerasa apa yang gue rasain lah ya, karena udah biasa kan. Karena badan kita kan menyesuaikan pasti ya. Kalau udah lama pasti udah nggak kerasa lah sakitnya atau teposnya ya. Tapi karena sebelumnya gue biasa pakai Mio ya, kalau misalnya jalan agak jauh gitu, ini rasanya sih lumayan keras. Nah ini belok nih ke arah mana nih? Bali Hill ya. Sini ya, betul. Oke. Apa? Kamu manggil nggak? Kamu manggil? Iya. Apa? Belum, aku ikutin map doang. Nah ya teman-teman ya, jadi gue belum pernah lewat sini sama sekali. Ini pure ngikutin maps. Kenapa kita lewat sini? Karena pengen nyoba jalur aja gitu. Jadi belum pernah ke daerah Puncak situ kalau nggak lewat jalur utama Puncak kan gitu. Jadi bosan nih lewat jalur utama Puncak nih. Kita pengen nyoba jalur alternatif nih. Mumpung lagi banyak waktu nih kan, dan sepi weekday ya, jadi gue rasa aman lah. Oh jadi jalannya begini ya, jalan-jalan suburban gitu ya. Oke. Tapi masih cukup banget buat 2 mobil, aman banget. Jalanan tuh mirip
Kalau kita dari Bintaro menuju BSD dari arah Perigi tuh, gua nggak tahu nama jalan apa, tapi kayak gini nih ininya, apa namanya, situasi kayak gini. Lebar jalannya, suasananya agak-agak naik turun. Ini udah mulai nanjak-nanjak ya. Wih, ini ada proyek apa nih? Gede nih kayaknya, kanan. Tuh. Wih, perumahan apa perhotelan nih? Motong bukit loh, gokil. Udah mulai nanjak-nanjak ya, lumayan curam. Oke. Curam ini lumayan. Tenaga sih sampai sekarang no komplain ya, asal kita bisa apa namanya, ngatur di RPM sekitar 6.000 sampai 8.000-an ke atas itu masih oke. Kita bisa maintain di situ, jadi tenaga ada terus isi. Berdua juga nggak masalah nih, berdua gocengan begini tenaga aman. Wow, seru juga jalannya. Ini apa nih? Kawasan Kemandirian Pangan dan Gizi, Bojongkoneng. Oh, Bojongkoneng nih. Oke, jadi tadi setelah gue baca-baca di pinggir-pinggir ini, ternyata nama daerahnya Bojongkoneng ya. Jadi gue kebujak via Bojongkoneng nih. Jadi ini baru tahu juga, karena ini pertama kali juga gue lihat sini. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali lihat juga, kita sama baru-baru lihat ini pertama kali, makanya gue agak-agak udik nih, agak-agak bingung tepatnya. Oh, ini lagi ada apa nih? Jasa Marga. Wah, mau dibangun apa nih? Lagi di survei kayaknya. Iya, jalannya tuh lumayan sempit tuh, dan berkelok begini tuh, gokil ya. Gile, tanjakannya tuh curam-curam gitu, tapi seru sih. Ini kayak kalau naik Mio di sini agak susah payah nih naiknya nih, pasti gaspol nih kayaknya. Asik jalannya, sumpah. Dan memang sebenarnya bisa dibilang agak bahaya ya, karena dia windy roads begini, maksudnya belok-belok begini, cuman blind spot gitu. Jadi nggak, ini ada tebing-tebing di sampingnya, jadi kita nggak bisa lihat jalur kemana kita belok gitu. Oke, di kondisi gini kita mendingan tahan dulu karena ini belokan, jadi kita jangan ngalih ya teman-teman. Kalau yakin baru udah kosong depannya baru. Nah, gini ada nih, res ikat. Enak tarikannya. Nah, ini depan ada rombongan juga, kita ikutin aja deh biar aman. Tapi kita jaga jarak ya, gue nggak mau terlalu nempel. Enak juga nih. Ini mungkin untuk teman-teman yang pernah lewat sini atau yang tinggal daerah sini, pertanyaan adalah gini, ini kalau weekend, kalau lagi Sabtu Minggu atau lagi liburan gitu ya, ini kondisi gimana jalan ini ya? Apakah sesepi ini juga, atau lebih rame banget gitu, atau malah macet juga? Nah, mungkin boleh tulis di kolom komen ya, buat yang tahu daerah sini situasinya kayak apa kalau lagi weekend atau lagi musim liburan ya. Karena kalau misalkan ini jadi alternatif sih enak kayaknya ya. Nah, ini masuk jalan yang sudah dibeton ini, namanya apa? Jalan apa nih? Jalan Gunung Batu. Ini enak nih, lebih lebar dan halus. Oh, betulnya dikit doang, tapi ada aspal lagi. Tapi tetap sih aspalnya juga halus. Ini apa nih? Honeyland. Apa tuh? Kopi Koneng. Di sini banyak juga nih apa tempat-tempat nongkrong ya. Oh, tempatnya seru juga nih. Jadi di pinggir
bukit gitu, di tebing gitu. Banyak tempat-tempat nongkrong yang ngarah ke arah lembah di bawah tuh ke arah kota. Karena view bagus gitu. Jadi tempat nongkrong banyak ini. Ini kemana kita? Kanan. Enak sih. Jalurnya enak sih menurut gue. Jadi tadi yang agak sulit di depan dong ya, pas baru masuk dari Stowe City menuju sini tuh lebih jelek jalannya dan agak lebih sempit. Tapi di sini udah lebih civilized, lebih bagus jalannya, halus dan lebih lebar gitu. Jadi cakep. Enak ya, rindang-rindang pohonnya, pohon bambu. Nah, ini mulai masuk lagi jalan pedesaan ya, yang kecil ya. Ini kayaknya mobil kalau sesipan mesti minggir sedikit nih. Satu mobil doang nih soalnya nih, satu jalur nih. Iya nih. Jalan apa namanya? Jalan Kepusdik Polri namanya. Oke. Nah ini lumayan terjal tanjakannya. Kita santai-santai aja. Iya terjal ya. Oh, ini kalau ada mobil. Oke, gigi satu terjal. Wah. Naik nanjak nih. Oh ini pohon apa ya? Kok lucu bentuknya? Keluarnya gimana? Nggak tahu aku juga. Ikutin aja. Bentar. Ini apa sih? Mana, Pak? Salah. Mau ke arah puncak belakang nggak? Ini mapnya putar-putar doang, Pak. Oh gitu. Kebanyakan diarahin ke Jogja, ke jalan Cimori. Iya Cimori ya. Itu di sini kan? Ya, cuma kalau nggak tahu jalan kan sih Bapak, takutnya balik lagi ke Bukit Pelangi dari nol lagi. Oh. Kan enak langsung meja menu. Nggak apa mas. Langsung aja. Kasih ya. 30, Pak. Nggak apa mas. Langsung pakai map aja. Nggak apa mas. Tenang. Aduh. Makasih mas ya. Ada. Wow, jalannya busuk banget. Teman tadi jadi di belakang ada sepertinya ketemu warga lokal ya. Jadi mereka menawarkan jasa untuk diantar ke jalan besar gitu. Nah kalau gue kan memang pengen, ceritanya memang pengen explore nih, tersesat pun nggak apa-apa dah gitu. Jadi tadi gue tolak. Tadi tuh dia minta upahnya 30.000 kalau diantarin ke depan ke apa jalan besar ya, Cimoris itu. Nah jadi gue tadi tolak secara halus karena memang pengen hari sendiri aja pakai Google Map begini gitu teman-teman. Ya profesi-profesi gitu memang ada ya teman-teman, jadi nggak masalah, namanya juga usaha. Justru kalau misalkan teman-teman yang memang butuh bantuan atau butuh guidance dari mereka, silakan aja. Tadi mereka bisa temuin tuh di pinggir jalan ya. Kalau ada kayak semacam pemuda-pemudi gitu yang ada motornya, mungkin kelihatannya kayak tukang ojek, tapi itu biasanya juga mereka menawarkan jasa untuk pengantaran gitu sampai jalan besar kalau kalian bingung gitu. Tapi kalau gue sih apa-apa deh, mau nyasar juga nggak masalah. Yang penting hari ini jalan-jalan santai gitu. Oke, kita lanjutin. Ini sudah di apa namanya, jalan nggak ada namanya jalannya. Wow. Nah, ini di maps nih suruh belok mana nih? Suruh belok di depan nih.
Nah, jalan sempit ya, kalau ada mobil begini naik motor pun harus melipir pelan-pelan nih. Masih Sentul apa udah puncak masuknya? Nggak tahu gue namanya apa ini. Tadi sebenarnya Bojongkoneng ya. Oh kan kebablasan kan? Kebablasan kita. Pasti belok tadi. Belasan. Kabut tadi ngajak ngomong pas mesti belok. Mantap. Oke. Pegangan ya. Nah ini turun nih, kita engine brake aja nih. Ini teman-teman ya, caranya supaya rem nggak panas nih. Ini gue pakai engine brake nih, engine brake. Rem gue lepas nih, tuh bawah, rem belakang nggak gue injek, rem depan juga nggak gue injek nih. Itu dia otomatis rem mesin kita yang melakukan engine brake ya. Jadi rem itu nggak perlu dipakai bahkan kalau cuman turun begitu. Nih lagi nih, turunan. Nah ini nggak terlalu parah. Kita kayak gitu aja. Ini kenapa jadi jalan begini ya? Jalannya jadi jalan apa nih? Off-road. Buset. Mantap jiwa. Asik. Ini baru kita namanya wandering around yang nyasar. Nggak nyasar sih. Cuma pemilihan jalannya kalau map itu ya begini dah. Ini kayak jalur-jalur tembusannya villa-villa orang gitu ya. Oh ada lapangan. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di arah di Megamendung ya. Kita menuju ke Cisarua. Nah ini udah masuk belakang pasar Cisarua nih. Jalannya kecil gitu. Ini dia nyampe di tempatnya. Dia tempatnya agak nanjak gitu, jalanannya konblok. Dan ini agak nanjak ya, jadi ancang-ancang dari bawah. Ya udah sampai tempatnya. Ini di Citeko. Tempatnya asik. Dan karena weekday jadi sepi ya. Nah, bini gue si Mbak Putri lagi ke kamar mandi dulu. Jadi tadi kesini tuh memang pengen santai-santai aja, istirahat. Pengen refreshing doang gitu. Jadi nyoba-coba tempat baru. Ternyata oke tempatnya. Apa? Itu hitam. Bah. Gak ada. Itu Gios. Ini leher gue sih yang paten pending. Mantap. Ya nih. Enggak, itu bukan. Enggak, ini adalah gini. Tadi tuh perjalanannya itu kita kan nggak lewat jalur puncak normal ya. Kita lewat tadi kan jalur alternatif sama alternatif puncak ya dari Sentul City. Terus tadi kesini tuh ke tempat ini ngelewatin pasar. Jadi debunya parah banget cuy. Jalannya tuh di alternatif puncak tadi juga jalannya nggak semuanya rata kan. Ada beberapa yang jalannya berbatu dan berdebu. Jadi ya normal lah. Enak seger. Nah ini kena tisu basah. Ini bagus. Nah datang mana? Nah ini pesanan gue datang nih. Oh nasi CI sapi ya, sama virgin pina colada. Jadi karena panas banget jadi minumnya harus yang seger-seger. Wah laler anjay. Nah ini punya Tante Putri nih, si Mbak Putri. Listrik bini gua. Ketawa kenapa yang? Tante sih anjir. Ini apa tadi? Chickenan bandon. Oke. Coba ini apa sih? Mayo atau krim atau telur? Ini ayamnya. Mayo. Ayo. Ada jagungnya. Kayak ada chili flakes. Ini kita makan fancy gitu ya? Mungkin ya. Oke deh. Ayo makan. Sip. Nah ini ya, kalau gue tadi CI ya, nasi CI sapi sambal mata. CI itu nggak pernah salah, jadi mestinya sih ini enak. Tes. Nah gue bilang enak, jadi nggak pernah salah memang kalau gitu CI itu pasti enak. Recommended. Mantap. Ya mungkin tapi
Nggak juga deh. Jadi ayamnya tuh kayak ditepungin, tapi dia ada glaze-nya gitu. Terus toppingnya tuh ada semacam mayo dan apa tuh? Sekalian apa sih namanya? Daun bawang segala macam itu. Jadi Jagung. apa ya namanya? Manis, gurih. Udah asemnya. Ya ada sedikit asamnya dikit. Jadi balance enak. Ya pasti enak, ya. Tapi kopiku kurang manis. Kurang manis. Matanya. Matanya terlalu jeruknya mungkin ya. Aku seneng malah. Aku seneng kayak bright gitu. Kayak diamond. Keren. A few moments later. Inilah wanita. Gak habis. Gimana suaminya gak gendut? Nah itu memang udah. Ya enggak. Kan selalu begini. Gimana? Jadi kalau udah punya bini ya, kalian harus siap perut tuh. Karena biasanya kalau kita makan berdua gitu ya, pasti punya dia. Kalau nggak habis, itu ditaruh gitu. Nah, gue tuh kan gatel ya. Apa kayak mubazir gitu. Ya kan? Mubazir, ya udahlah. Gue makan deh. Itu Iya dong. itu terlalu alasan. Minuman gitu kayak lama banget habisnya. Sampai esnya tuh udah habis. Ya kan? Sampai nggak dingin tapi anyep. Irit. Kalau itu jadi nggak enak. Terus kalau gua minum, jadi tempat ini nih, ya biasalah bini gue nyari kan gini-gini. Nah, dapat tempat ini nih namanya Stuko di Citeko, deket belakangnya Pasar Cisarua. Ternyata makanan Milana oke juga gitu kan. Harganya tuh hitungannya masih kayak apa ya? Semangkok ini nih tadi yang sekarang bulan ini 37.000 ya. Tadi mie gue saya sapi 43.000, jadi bisa dibilang harganya medium up sih memang, cuman worth it gitu. Sama rasanya, porsinya oke. Ini gue udah lumayan kekenyangan sih, tapi mau bazir ya. Enggak. Nggak boleh nyisain makanan. Oh guys, habis ini gue habisin. Kita tanya dia apa pendapatnya tentang Satria FU Injeksi ini dari sudut pandang boncenger. A few moments later. Oke, jadi kita udah selesai makan. Sekarang kita review perjalanannya. Jadi bukan perjalanan, kita review motornya setelah jalan sekitar hampir 80 kilo dari rumah kita. Nah, kamu kan digonceng tadi. Terus apa rasanya digonceng naik Satria FU FI? Kenapa ketawa? Capek. Capek. Pegel. Ya apa yang maksud saya? Apakah posisi kakinya, posisi apa? Di joknya, di pantatnya atau gimana? Di joknya sih. Kayak nggak ada busanya gitu ya emang. Ada busanya cuma tipis memang. Jadi Itu apa sakit. rasanya? Itu jadi sakit, Kayak pegel banget keras jadi gitu. keras. Jadi menurut Mbak Putri ini keras joknya, bikin tepos ya? Ini tepos, Bikin kebas. sakit ya? Sama, gue juga ngerasain hal yang sama di jok driver ya, di jok rider. Kalau depan itu rasanya dibanding Mio, karena kita kan kalau ke daerah Puncak sini seringnya pakai Mio ya, itu lebih enak gitu, maksudnya lebih nyaman. lebih manusiawi lah gitu. Nah, FU ini untuk ridernya kalau gue tadi tipis, tata sama dari di boncenger juga dia rasanya tipis dan keras gitu. Jadi apa, kapok gak naik itu? Kapok sih. Kapok. Ini kita masih ada jalan pulang lagi ya. Makanya. Udah, tapi next time kalau jalan jauh kita naik Mio aja. Atau nyari motor apa ya? Motor apa yang kira-kira standarnya tuh udah enak joknya di kelas-kelas bebek atau matic gitu, atau motor laki yang 140 cc lah. Kalau ada yang tahu boleh tuh komen di bawah, karena kita lagi nyari motor memang yang bisa dipakai tuh kalau berdua itu jalan kurang lebih 100 kiloan gitu, itu masih nyaman gitu. Itu sih jadi concernnya kalau sekarang Tata FUFI itu untuk jarak pendek mungkin oke, tapi jarak di atas 50 kilo dia udah menyakitkan di pantat gitu, udah kebas ya. Kamu kerasa enak banget ya? Sampai kaki bahkan. Kenapa kakinya? Ya jadi mungkin karena udah di pinggul pantat udah kebas. Terus kayak nyambung ke kaki gitu, jadi kakinya apa
apa ya, pegel, jadi ikutan pegel juga, mau jadi serba salah gitu menapak. Doknya merosot juga nggak? Merosot sih enggak sih, tapi kan tadi ada tas kamu kan di tengah, jadi mungkin aku nggak terlalu ketahan lah ya. Bisa ketahan. Oke, jadi kalau ada yang punya rekomendasi motor standar, Matic atau bebek atau motor laki, gue sih prefer mungkin motor laki 140 cc ya, yang joknya tuh nggak keras. Kalau ada boleh. Kira-kira apa yang kita perlu ambil di bawah? Kalau ada boleh komen di bawah kira-kira apa yang rekomen buat jalan di atas 50 kilo yang nyaman gitu. Oke teman-teman, sampai situ aja jalan-jalan healing random kita hari ini naik FU injeksi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan pas like, subscribe, dan komen kalau mau tanya di bawah. Terima kasih, ciao.